Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam ini, kisah ini akan mengoyak hatimu. Di tengah dinginnya hutan di Jember, seorang nenek renta berjalan sendirian. Tubuhnya lelah, matanya sembab, dibuang oleh keluarga yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Tak satu pun tangan meraih, tak satu pun suara memanggil. Langkahnya goyah, namun tak berhenti. Hingga ia masuk ke sebuah gua gelap, dan bertemu dengan makhluk besar yang membuat siapapun berteriak ngeri. Namun, justru dari sinilah, takdir yang mengguncang desa pun dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kegelapan gua itu? Kenapa nenek itu justru memilih tinggal bersama seekor ular raksasa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di dusun kecil Gunung Gending Jember, di lereng yang sunyi dekat hutan pinus yang rapat dan berkabut setiap pagi, tinggal seorang nenek renta bernama Raminah. Tubuhnya kurus, langkahnya perlahan, namun hatinya penuh cinta. Meski telah berusia lebih dari 70 tahun, ia masih mengurusi cucunya, membantu menyapu halaman, menanak nasi, dan menjemur pakaian. Raminah tinggal bersama anak sematawayangnya, Fauzi, dan menantunya, Salma. Awalnya, rumah kecil mereka hangat oleh tawa dan kebersamaan. Salma dulu memeluk Raminah setiap pagi, menyodorkan teh panas sembari berkata terima kasih ibu, semoga Allah membalas kebaikanmu. Namun perlahan, segalanya berubah. Kehidupan semakin sulit. Penghasilan Fauzi dari buruh kebun karet tak cukup menutupi kebutuhan rumah. Salma mulai gelisah. Keluhan kecilnya menjadi sering. Kadang ia mengeluh soal dapur yang kotor, atau pakaian yang tak disetrika. Tapi yang membuat Raminah terdiam hanyalah satu kalimat yang terdengar di suatu pagi. Ibu cuma jadi beban di rumah ini. Kita juga lagi susah. Tapi ibu nggak ngerti-ngerti. Kata itu meluncur dari mulut Salma dengan suara dingin, tanpa ragu, seperti batu menghantam dada. Fauzi yang mendengarnya hanya tertunduk. Tak satu pun ia bela. Tak satu pun ia sanggah. Raminah berdiri di dapur pagi itu, menggenggam panci hangat yang baru saja ia taruh di atas meja. Tangannya gemetar, bukan karena berat panci, tapi karena dinginnya sikap orang-orang yang dulu memanggilnya ibu. Air matanya tak jatuh, tapi matanya kosong. Malam harinya, Raminah duduk sendirian di tikar tua. Suara cengkerik bersahutan dari luar jendela. Rumah itu sunyi, tapi hatinya lebih sunyi lagi. Dalam diam ia mengambil satu tas kain lusuh, memasukkan 2 helai pakaian, sebotol minyak kayu putih, dan sebungkus ramuan herbal yang ia simpan sejak lama. Langkahnya pelan, namun mantap. Tak ada suara, tak ada pamit. Ia keluar dari rumah ketika Fauzi dan Salma sedang tertidur pulas. Bulan menggantung di langit, dan kabut tipis menari-nari di antara batang pinus. Raminah berjalan menuju hutan, melewati jalan setapak yang dulu sering ia lintasi untuk mencari kayu bakar. Kini bukan kayu yang ia cari. Ia mencari tempat untuk menenangkan luka yang tak terlihat. Semakin jauh ia berjalan, semakin hening dunia di sekitarnya. Tidak ada satupun cahaya. Hanya desir angin dan suara ranting yang patah terinjak. Tubuhnya lelah, kakinya pegal, tapi hatinya lebih berat daripada apapun yang ia bawa. Setelah 1 jam berjalan, ia sampai di sebuah lereng kecil. Di sana ada batu besar yang basah dan dingin. Ia duduk sebentar, memandang ke langit yang kelabu. Aku tak tahu harus kemana, bisiknya lirih. Tapi aku juga tak bisa kembali. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari semak-semak. Raminah terdiam. Tubuhnya menegang. Bayangannya mulai liar. Harimau? Ular? Atau orang jahat? Namun tak ada apapun keluar. Hanya angin. Ia kembali berdiri dan berjalan, menyusuri jalur sempit yang semakin menurun. Udara makin dingin, dedaunan makin lebat, hingga matanya menangkap sesuatu.
Sebuah celah batu besar. Mulut gua. Tersembunyi di balik semak dan pohon waru tua. Gua itu tampak gelap, lembab, dan menyimpan rahasia. Raminah menatapnya lama. Hatinya bimbang. Tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Malam makin larut. Tak ada pilihan lain. Ia melangkah masuk, pelan, dengan napas berat. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Langkahnya bergema di antara dinding batu. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan seumur hidupnya. Di ujung gua yang remang, samar, ada bayangan panjang melingkar. Dan gua itu bukanlah gua biasa. Langkah nenek Raminah terus bergerak pelan di antara batu-batu basah yang menghampar di lantai gua. Udara di dalam sini jauh lebih dingin, menusuk tulang, dan aroma lumut basah bercampur tanah menyelinap ke dalam hidung. Cahaya bulan yang tadinya menemaninya di luar kini tergantikan oleh kegelapan yang nyaris sempurna. Hanya dari celah kecil di atap batu, semburat cahaya tipis menetes ke bawah, menyinari sebatas tanah tempat ia berdiri. Dinding gua tampak seperti bekas kikisan air selama ratusan tahun. Kasar, licin, dan mengandung kelembapan yang membuat udara terasa berat. Suara gemericik samar entah dari tetesan air atau aliran sungai bawah tanah menggema samar di kejauhan. Setiap gema langkah kakinya seperti dibalas oleh pantulan suara dari masa silam. Meski tak tahu apa yang akan ia temukan, Raminah terus melangkah lebih dalam. Tubuhnya terasa lelah, namun perasaan dalam hatinya yang campur aduk membuatnya terus bergerak. Luka di hati akibat ucapan menantunya dan diamnya anak sendiri lebih menyakitkan dari dinginnya batu. Di sini, di tempat asing ini, ia berharap ada sejenak damai, walau dalam sunyi. Ia menyusuri lorong sempit, sesekali menunduk karena langit-langit gua yang rendah. Lututnya sakit, punggungnya pegal, dan napasnya mulai berat. Ia berhenti sejenak, bersandar pada dinding batu, dan menatap ke dalam kegelapan. Lalu, sesuatu membuatnya terpaku. Dari celah di ujung lorong, samar terlihat sebuah ruangan terbuka dalam gua. Luas, tinggi, dan remang. Cahaya temaram dari celah di atap batu membentuk lingkaran cahaya di tengah ruangan. Dan di dalam lingkaran itu, ada sesuatu yang bergerak. Mata Raminah menyipit, tubuhnya menegang. Ia memicingkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi bayangan. Tapi tidak. Bentuk itu terlalu nyata untuk diabaikan. Sesuatu yang panjang, besar, dan melingkar. Perlahan, bayangan itu bergerak, menggeliat pelan, seperti napas yang berat. Raminah tak bisa bergerak. Jantungnya berdetak kencang. Nafasnya tertahan. Ia tahu betul bentuk itu. Ia kenal pola geraknya. Ular. Dan bukan ular biasa. Ukurannya besar. Jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat di kebun atau semak desa. Tubuhnya melingkar seperti batang pohon besar. Sisiknya tampak kusam dan berdebu, dan beberapa bagian tubuhnya terlihat terluka. Ular itu tidak menyerang. Ia hanya diam. Terbaring. Lemah. Seolah tak punya tenaga. Seolah sedang menunggu ajal. Tak tahu dari mana keberanian itu muncul, Raminah mengambil langkah kecil. 1 langkah. 2 langkah. Semakin mendekat. Ketakutan jelas masih ada, namun entah kenapa, rasa iba lebih mendominasi. Ia menatap makhluk besar itu dengan mata yang dulu sering menatap cucunya yang demam. Tidak ada amarah. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan dan kasih. Ular itu membuka matanya perlahan. Matanya bulat, gelap, dan dalam. Sejenak ia menatap Raminah. Hanya menatap. Tidak melata. Tidak mendesis. Hanya menatap seperti mengenali kehadiran seseorang yang tidak datang untuk membahayakan. "Aulah, makhluk apa yang kau kirim padaku malam ini?" bisik Raminah lirih. Ia tidak mengerti kenapa hatinya begitu tenang. Dengan perlahan, ia meletakkan tas kainnya di dekat batu besar. Ia duduk bersila di dekat ular itu, masih dengan jarak aman, dan membuka tasnya.
Dari dalamnya ia keluarkan botol kecil berisi minyak kelapa yang dicampur daun sirih dan bawang merah. Obat tradisional yang biasa ia gunakan untuk memar atau luka pada manusia. Ia mengambil selembar kain bersih dari tasnya dan mulai menghampiri tubuh ular yang tampak terluka parah di bagian sisinya. Gerakan tangan Raminah sangat pelan. Ia menempelkan kain ke luka ular itu, menyekanya dengan lembut. Dan luar biasa, ular itu tidak bergerak liar. Hanya sesekali menggeliat, lalu diam. Seperti memahami bahwa yang sedang menyentuhnya bukan musuh, tapi penyelamat. Perasaan hangat mengalir dalam hati Raminah. Seumur hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan merawat ular raksasa dalam gua gelap seperti ini. Tapi kenyataannya, ia justru merasa lebih dihargai di sini dibandingkan di rumahnya sendiri. Waktu berlalu. Entah sudah berapa menit atau jam, Raminah terus membersihkan luka-luka ular itu. Ia menyeka darah kering, membalurkan minyak, dan menaburkan ramuan daun yang sudah ia tumbuk di tangan. Perlahan, ular itu tampak lebih tenang. Matanya mulai tertutup kembali, napasnya menjadi lebih teratur. Setelah merasa cukup, Raminah bersandar pada dinding batu di dekat tubuh ular. Napasnya terengah, keringat membasahi dahi, dan tubuhnya bergetar karena kelelahan. Namun ia tersenyum. Malam itu ia tidur bersandar pada batu besar, di dalam gua dingin, bersama seekor ular raksasa yang sedang sakit. Bukan rumah, bukan ranjang empuk, bukan pelukan anak dan cucu. Tapi ia merasa tidak sendiri. Pagi menjelang. Cahaya masuk dari celah-celah di atap gua. Udara lebih segar, namun dinginnya tetap menusuk. Raminah membuka matanya pelan. Pandangannya pertama tertuju pada tubuh panjang yang masih melingkar di hadapannya. Ular itu masih di sana, tapi kini tampak lebih baik. Lukanya mengering sedikit. Matanya terbuka. Dan ia menatap balik. Perlahan, ular itu mengangkat kepalanya. Gerakannya lambat. Lalu tanpa diduga, ia melatap pelan mendekati Raminah. Tubuh Raminah kaku. Jantungnya kembali berdetak cepat. Tapi ia tidak lari. Ia hanya menatap, lalu menunduk pelan. Ular itu hanya mendekat, lalu berhenti. Kepalanya menyentuh kaki Raminah. Tidak menggigit, tidak menyerang. Hanya menyentuh seperti seekor anjing yang ingin bersandar pada pemiliknya. Raminah menahan napas. Lalu ia mengangkat tangannya dan menyentuh kepala ular itu. Hang, lembut, dan penuh keheningan. Kita sama-sama terluka, ucapnya lirih. Tapi mungkin, kita bisa saling sembuhkan. Dan sejak hari itu, dimulailah hubungan aneh namun penuh keajaiban. Seorang nenek tua dan seekor ular raksasa. Dua makhluk dari dunia yang berbeda. Bertemu karena luka. Dan bertahan karena harapan. Namun tanpa mereka tahu, dunia luar mulai mencium jejak. Jejak dari ular besar yang telah lama dicari oleh banyak orang. 3 hari telah berlalu sejak nenek Raminah menetap di dalam gua bersama ular raksasa yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Setiap pagi, ia membersihkan luka-luka lama sang ular dengan ramuan herbal seadanya. Ia menaburkan daun jambu yang dihancurkan dengan kunyit liar dan air embun pagi. Tangan tuanya yang keriput tetap cekatan. Tak ada rasa takut. Tak ada rasa jijik. Hanya kepedulian mendalam yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Ular itu pun tampak semakin jinak. Tak lagi kaku atau waspada. Setiap kali Raminah mendekat, ular itu hanya mengangkat kepala perlahan, lalu merebahkan dirinya, seolah menyerahkan nasibnya sepenuhnya pada tangan tua itu. Tak jarang, ular itu merayap pelan dan memutari Raminah dengan gerakan lembut, seakan hendak melindunginya dari dingin gua dan bahaya luar. Bagi Raminah, hari-hari itu seperti mimpi. Ia tak pernah menyangka bisa merasa damai dalam kegelapan gua bersama seekor ular besar. Setiap malam ia berbicara pada sang ular, menceritakan kisah masa lalunya, tentang rumahnya di pinggir desa, tentang suaminya yang sudah lama meninggal, tentang anak dan cucunya yang perlahan melupakannya. Kau tahu, bisiknya suatu malam sambil menatap langit gua,
Aku pikir aku akan mati sendirian, ditinggalkan. Tapi ternyata, Allah tidak meninggalkanku. Mungkin lewat kau, aku belajar sesuatu. Ular itu tak menjawab. Tentu saja. Tapi ketika Raminah tertidur, tubuh panjang sang ular melingkar di sekitarnya, seolah menjadi selimut hidup yang menghangatkan malam dingin itu. Namun, di tempat lain, di luar gua yang tersembunyi itu, terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Di dusun Gunung Gending, kabar aneh mulai beredar. Seorang petani yang hendak mencari kayu bakar di pagi hari mengaku melihat jejak besar seperti bekas gesekan tubuh ular raksasa di dekat sungai kecil. Jejak itu panjang, menjorok masuk ke dalam hutan. Aku sudah tinggal di dusun ini sejak lahir, tapi tak pernah melihat jejak sebesar itu, ujar si petani pada warga lain. Berita itu cepat menyebar. Masyarakat mulai resah. Beberapa anak dilarang main jauh ke hutan. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik saat mengambil air dari sumur desa. Apa mungkin itu sebab nenek Raminah belum kembali? Jangan-jangan dia dimakan. Atau justru dia yang menemukannya lebih dulu. Keresahan itu akhirnya sampai ke telinga kepala dusun. Ia mengumpulkan beberapa warga yang dikenal berani. Mereka sepakat membentuk kelompok kecil untuk menyelidiki jejak misterius itu. Mereka membawa senjata seadanya, tombak, golok, dan senter kepala. Malam itu, rombongan kecil menyusuri hutan, mengikuti jejak besar yang terlihat samar di antara dedaunan basah dan tanah liat lembab. Di antara rombongan itu, ada seseorang yang mengenal Raminah. Namanya Pak Karno, lelaki tua berwajah keras tapi berhati lembut. Ia adalah sahabat almarhum suami Raminah, yang dulu sering membantu menebang pohon bersama di lereng gunung. Pak Karno merasa ada yang aneh. Bukan hanya karena jejak itu, tapi karena firasatnya mengatakan bahwa sesuatu sedang terjadi yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Sementara itu, malam kembali menyelimuti gua. Raminah duduk di dekat perapian kecil yang ia buat dari ranting dan batu-batu kering. Nyala apinya tidak besar, tapi cukup untuk menghangatkan tangan. Ular itu sedang melingkar di sisi lain ruangan. Matanya tertutup damai. Raminah menatap bara api, kemudian membuka bekas bungkusan kain dari tasnya. Di dalamnya ada beberapa butir biji kering dan serbuk jahe yang biasa ia larutkan dengan air hangat. Dengan sabar, ia mendidihkannya di atas api. Namun sebelum air itu benar-benar mendidih, ia mendengar suara gemeretak pelan dari luar lorong gua. Raminah langsung menoleh. Jantungnya mencelos. Ia berdiri perlahan, menahan rasa panik yang muncul tiba-tiba. Suara itu bukan suara binatang. Bukan pula suara angin. Itu langkah kaki manusia. Ular itu pun tampaknya menyadari hal yang sama. Ia membuka mata, mengangkat kepalanya, dan tubuh panjangnya menggeliat pelan, siap siaga. Raminah melangkah menuju mulut lorong, bersembunyi di balik dinding batu besar, menajamkan pendengarannya. Cepat, aku lihat cahaya dari arah sini. Astagfirullah, beneran ada bekasnya. Awas, kalau ular itu muncul, langsung serang. Suara-suara itu jelas. Suara laki-laki. Dan mereka tidak datang dengan damai. Tidak. Jangan sampai mereka menyakiti dia, bisik Raminah dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke dalam dan mendekati ular. Ular itu menatapnya, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Tenang, aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu. Langkah kaki para pemburu semakin dekat. Cahaya obor mereka menyinari lorong gua. Bayangan mereka mulai muncul di dinding batu. Salah satu dari mereka berteriak, "Itu dia, ular besar itu. Allahu Akbar." Mereka mengangkat senjata. Namun sebelum tombak itu dilempar, Raminah berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya kurus, tapi matanya penuh keberanian. Jangan kalian sentuh dia. Dia bukan musuh." Para pemburu tertegun. Beberapa di antara mereka menarik tombak mereka kembali, bingung melihat nenek tua berdiri melindungi seekor ular. "Nenek,
Apa-apaan ini? Itu ular. Bisa membunuh kita semua. Tidak. Raminah menahan napas. Kalau dia berbahaya, aku sudah mati sejak hari pertama. Tapi nyatanya aku masih hidup. Bahkan aku menemukan kehidupan lagi. Karena dia. Semua terdiam. Pak Karno melangkah maju, mengenali wajah Raminah meski tertutup bayangan. Raminah, Allahu Akbar, kau kemana saja? Raminah menatap Karno. Aku dibuang, aku ditolak, dan gua ini, ular ini, menyambutku. Kalian boleh pikir aku gila. Tapi kalau kalian berani menyakitinya, kalian harus melewatiku lebih dulu. Suara Raminah lirih, tapi tajam. Membelah malam gua yang sunyi. Ular itu bergerak pelan, menundukkan kepala, berdiri tepat di belakang Raminah. Tubuhnya tak lagi lemah seperti dulu. Matanya tajam, tapi bukan marah, bukan garang. Hanya melindungi. Para pemburu saling berpandangan. Mereka tak siap dengan kenyataan ini. Pak Karno menarik napas. Nenek Raminah, mari kita bicara baik-baik. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi tolong, jangan ada yang dilukai malam ini. Di saat yang sama, seekor kelinci hutan tiba-tiba melompat keluar dari celah gua. Ular itu segera bergerak cepat, menangkapnya. Namun, alih-alih memakan, ia menyeret kelinci itu ke arah Raminah, lalu menjatuhkannya pelan di depan kaki wanita tua itu, seolah hadiah. Semua orang terdiam. Dan malam itu, keheningan tak lagi mencekam, melainkan mendamaikan. Namun mereka belum tahu bahwa kabar tentang keberadaan ular ini akan segera keluar dari dusun dan membawa bahaya yang jauh lebih besar. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pinus saat para pemburu kembali ke dusun. Wajah mereka tegang, pikiran berkecamuk. Sebagian dari mereka masih terdiam, belum bisa percaya dengan apa yang mereka saksikan semalam. Seekor ular raksasa, hidup berdampingan dengan seorang nenek tua, bukan untuk memangsa, tapi saling merawat. Di antara rombongan itu, Pak Karno berjalan paling belakang. Wajahnya serius, namun matanya penuh keraguan. Hatinya terus mengulang kembali setiap gerakan ular itu, terutama saat menyerahkan kelinci hidup-hidup di hadapan Raminah. Itu bukan naluri pemangsa. Itu seperti bentuk terima kasih. Sesampainya di balai dusun, suara pembicaraan mulai pecah. Beberapa pemburu tampak tak setuju dengan keputusan untuk mundur semalam. Kita harus tangkap itu ular. Dia bisa saja menyerang kapan saja. Benar. Jangan karena nenek itu, keselamatan desa kita jadi taruhan. Pak Karno berdiri di tengah-tengah mereka. Suaranya dalam dan pelan, namun tegas. Dia bukan ancaman, bukan seperti ular yang pernah kita hadapi. Nenek Raminah menyelamatkannya, dan ular itu membalas dengan setia. Keramaian itu perlahan mereda, namun bisik-bisik tak berhenti. Berita pun menyebar cepat, melompat dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai keluar desa. Seorang pedagang yang sempat mampir ke warung dekat balai desa menyerap kabar itu dan menyampaikannya kepada orang kota saat kembali menjajakan dagangannya. Dan begitulah, kabar itu menjalar hingga sampai ke telinga pihak yang salah. 2 hari kemudian, di sebuah rumah megah bergaya kolonial yang kini difungsikan sebagai markas riset satwa liar swasta, seorang pria muda bersetelan safari coklat membaca laporan dari asistennya. Wajahnya tajam, mata menyipit penuh ambisi. Ia adalah Yuda Tirta, pewaris perusahaan konservasi sekaligus pemburu eksotik legal berlisensi. Ular raksasa, kau bilang? Tanyanya, sambil mengetukkan jari ke meja kaca di depannya. Ya, Pak. Menurut laporan, sisiknya tidak seperti ular lokal biasa. Bisa jadi spesies langka. Kalau kita bisa menangkapnya, kita bisa mengajukannya sebagai spesimen langka ke lembaga konservasi internasional. Yuda menyeringai. Dan jika itu berhasil, semua mata dunia akan tertuju ke kita. Tanpa buang waktu, ia memerintahkan timnya untuk menyiapkan truk, kandang baja, dan obat penenang khusus reptil besar.
Mereka meluncur ke arah Jember. Dan mereka tak peduli pada cerita warga. Bagi mereka, semua hewan hanya angka dan prestise. Bukan makhluk yang bisa bersahabat. Sementara itu, di gua yang makin terasa seperti rumah bagi Raminah, pagi berjalan damai. Ular raksasa itu kini tak lagi tampak lemah. Luka-lukanya telah kering. Gerakannya makin luas, dan matanya tak lagi sayu. Meski begitu, ia tak pernah keluar jauh dari gua. Ia selalu kembali, selalu menggeliat lembut di sisi Raminah tiap malam. Raminah mengisi harinya dengan rutinitas sederhana. Menjemur daun-daun herbal di luar gua, menyiapkan makanan sederhana dari umbi dan akar hutan, lalu meracik ramuan baru dengan ketel kecil yang ia bawa dari rumah. Saat senja datang, ia duduk di dekat dinding gua dan berbicara dengan sang ular, bercerita seolah kepada sahabat lama. Kau tahu, dulu waktu suamiku sakit, aku rawat dia dengan tangan ini. Dan dia sembuh. Tapi waktu dia meninggal, aku sendiri. Lalu anakku tumbuh, menikah, dan istrinya mulai tak suka padaku. Perlahan mereka lupa aku ini siapa. Mereka pikir aku hanya beban. Tapi kau tidak pernah melihatku seperti itu. Ular itu menggeliat pelan. Ia meletakkan kepalanya di tanah, dekat lutut Raminah, dan menatapnya dengan tenang. Raminah tersenyum, meski matanya berkaca. Namun siang itu, tanah di sekitar gua bergetar ringan. Suara samar mesin kendaraan berat menembus keheningan hutan. Raminah terdiam. Ia menoleh ke arah lorong masuk gua. Ular itu juga menegang. Tubuhnya merunduk, mendesis sangat pelan. Dari balik semak-semak, puluhan laki-laki berbaju hitam dan berseragam coklat menyusup. Mereka membawa senjata kejut, jaring, serta tabung suntikan besar. Yuda Tirta sendiri memimpin di barisan depan, membawa alat pelacak panas tubuh. Target terdeteksi, bisik asistennya. Siapkan tembakan bius. Jangan sampai kabur, jawab Yuda datar. Di dalam gua, Raminah menggenggam dada. Firasat buruk itu kini menjadi nyata. Mereka datang saat sore mulai padam. Matahari mengintip malu di antara batang pohon pinus, mewarnai tanah dengan cahaya jingga. Yuda dan timnya berdiri tak jauh dari mulut gua. Dengan gerakan cepat, mereka menyalakan alat pendeteksi suhu tubuh dan membidikan senjata ke arah dalam. Tunggu dulu. Suara tua itu menggema dari dalam gua. Raminah muncul, berdiri tegak di hadapan mereka. Tubuhnya kurus, tapi matanya penuh amarah dan tekad. Jangan masuk. Dia bukan milik kalian. Dia bukan binatang liar. Yuda mengangkat alis. Nenek, minggir. Ini urusan profesional. Kau tidak tahu apa-apa tentangnya, ucap Raminah tajam. Dia bukan barang. Bukan trofi. Dia, sahabatku. Yuda memberi aba-aba. Dua orang anak buahnya mulai bergerak ke kanan dan kiri, mencoba mengepung. Ular itu mulai menggeliat dari dalam gua. Sisiknya memantulkan cahaya senja, tubuhnya tegak, matanya menyala marah. Tapi Raminah tidak mundur. Siapapun yang melewatinya, harus melewati aku dulu. Detik itu, situasi berubah menjadi tegang. Jari para pemburu sudah menyentuh pelatuk bius. Ular itu sudah siap melompat. Dan Raminah berdiri di antara dua dunia. Satu mewakili kasih sayang, satunya lagi haus penaklukan. Angin berhenti. Hutan menjadi diam. Dan dari dalam gua, terdengar suara menggelegar. Bukan auman, bukan desis. Tetapi, suara gemuruh dari balik tanah. Seperti sesuatu yang lain sedang terbangun. Suara gemuruh itu datang dari dalam tanah gua. Bukan hanya Raminah dan ular yang mendengarnya, tetapi seluruh tim pemburu yang berdiri di luar pun terdiam. Tanah bergetar pelan namun pasti, dan dari dalam perut bumi terdengar seperti detak jantung raksasa yang terbangun setelah tidur panjang. Yuda Tirta menoleh cepat ke arah asistennya. Apa itu? Gempa. Asistennya menggeleng. Wajahnya pucat.
Tidak ada laporan gempa dari Badan Geofisika. Ini bukan pergerakan alam biasa. Ular besar itu kini berdiri tegak sepenuhnya. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi seperti sedang merasakan sesuatu yang dikenalnya. Ia tidak melata, tidak melawan. Hanya menatap dalam ke arah lorong terdalam gua, seolah memanggil sesuatu dari kegelapan. Raminah merasakan udara di sekitarnya berubah, menjadi lebih berat, lebih tebal. Tubuhnya menggigil. Bukan karena takut pada para pemburu, tapi karena firasat yang tak bisa ia abaikan. Ini bukan hanya gua biasa, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Tempat ini menyimpan lebih dari sekadar luka. Di belakangnya, ular raksasa itu mulai melata ke dalam. Raminah mengikutinya tanpa ragu. "Kau mau kemana?" bisiknya, namun tak menghentikan langkahnya. Ia tak peduli pada senapan, pada ancaman, pada orang-orang yang hendak membungkam semuanya. Yuda yang melihat mereka masuk lebih dalam, memberi aba-aba tegas. "Ikutin mereka. Bawa lampu tambahan." Target bergerak ke dalam. Puluhan kaki berlari melintasi lorong batu yang semakin sempit dan gelap. Cahaya dari senter kepala memantul di dinding, menciptakan bayangan bergerak seperti tarian hantu. Udara di dalam semakin pengap, dan gemuruh itu makin kuat. Ular besar itu tiba-tiba berhenti di sebuah ruang terbuka. Raminah yang mengikutinya juga terhenti. Ia menatap ke depan, lalu matanya membelalak. Di hadapannya, di tengah ruangan batu yang luas dan membentuk kubah, terdapat batu besar berukir. Bentuknya seperti monumen tua, tertutup akar dan lumut. Namun di bagian tengahnya, terdapat lubang melingkar, cukup besar untuk seekor ular berukuran raksasa masuk dan menyatu. Ular itu melingkar pelan di dekat batu tersebut. Lalu, dengan sangat perlahan, ia menyentuhkan kepalanya ke ukiran batu itu. Seketika itu pula, batu tersebut menyala samar. Cahaya kehijauan keluar dari sela ukiran, dan dinding gua bergemuruh kembali. Akar-akar di sekitarnya bergetar, dan sebuah pintu batu perlahan terbuka di sisi lain ruangan. Di balik pintu itu, muncul sebuah ruang lain, jauh lebih besar. Dan di dalamnya ada tulang-tulang raksasa. Bukan satu, tapi puluhan. Tubuh ular yang sudah mati. Kepala besar, tulang belakang melingkar, tulang ekor memanjang seperti naga purba. Raminah menatap semua itu, terdiam. "Astagfirullah," ia menutup mulutnya. "Ini tempat pemakaman." Ular besar di sisinya kini diam. Matanya menunduk ke tanah. Ia menggeser tubuhnya perlahan menuju tulang-tulang tersebut, lalu membungkus dirinya di antara kerangka-kerangka itu, seperti sedang berdoa, seperti sedang kembali ke asalnya. Di belakang mereka, Yuda dan timnya memasuki ruangan itu. Mata mereka membelalak. Beberapa pemburu memundurkan langkah. Beberapa lainnya mengangkat kamera, merekam segalanya dengan cepat. Tempat ini bisa jadi situs prasejarah. "Kau lihat itu? Tulang-tulangnya? Ini bukan spesies biasa," teriak asistennya dengan mata liar penuh ambisi. Yuda mengangkat tangannya. "Diam. Kita amankan dulu ular itu. Dia kuncinya." Mereka mengangkat senjata bius. Raminah langsung berdiri di depan ular, kembali melindungi. Jangan ganggu dia. Dia sedang berkabung. Kalian tidak mengerti." Yuda sudah muak. "Maaf, Nenek. Ini bukan urusan perasaan. Ini urusan penelitian dan kehormatan negara." "Bukan. Ini urusan hati," ucap Raminah keras. Namun tepat saat seorang pemburu hendak menarik pelatuk, suara lain terdengar dari balik ruangan. Desiran keras. Bukan dari ular, tapi dari balik tulang-tulang yang diselimuti akar dan debu. Lalu, sepasang mata merah menyala dari sudut kegelapan. Semua orang membeku. Dari balik bayangan, seekor ular raksasa kedua muncul. Jauh lebih besar. Sisiknya hitam mengilap.
Matanya menyala seperti bara. Dan dari kepalanya menggantung jumbai-jumbai panjang seperti mahkota. Tubuhnya menjulur perlahan ke dalam ruangan dan mengeluarkan suara rendah yang mengguncang dinding. Ular pertama yang bersama Raminah langsung berdiri. Ia maju ke depan, berdiri antara Raminah dan ular hitam itu. Tubuhnya siap siaga. Tapi ular besar yang baru datang tak menyerang. Ia menunduk. Dan Raminah mulai mengerti. Dia, ratu mereka, bisiknya. Yuda terperangah. Para pemburu mulai mundur. Tunggu. Itu apa? Ratu ular itu melatap pelan mendekat, lalu melingkari batu suci yang menyala, dan mendesis panjang seperti sedang menyampaikan sesuatu. Ular pertama ikut mendekat, dan keduanya tampak berkomunikasi dalam cara yang tak dimengerti manusia. Lalu, dari tengah tubuh ratu ular, muncul cahaya lembut, dan perlahan, luka di tubuh ular pertama sembuh total. Sisiknya bersinar, tubuhnya tegap, dan ia memalingkan wajahnya ke arah Raminah, lalu menunduk, sebagai bentuk terima kasih terakhir. Ular itu kemudian melata ke sisi gua, dan menghilang masuk ke dalam lorong batu yang tertutup cahaya. Ratu ular menatap Raminah, menunduk, lalu menyusul masuk lorong yang sama. Dan seketika, lorong itu tertutup kembali dengan suara gemuruh pelan. Semua terdiam. Yuda terduduk lemas. Senjatanya jatuh. Ia tahu, semua yang terjadi barusan, bukan sekadar satwa. Ini adalah penjaga tanah, sesuatu yang lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Dan Raminah, berdiri sendirian di tengah ruangan kosong, dengan air mata di wajahnya, bukan karena sedih, tapi karena akhir perpisahan yang suci. Namun, perjalanan hidupnya belum usai. Karena ketika ia keluar dari gua, satu kejutan lagi telah menunggunya. Cahaya pagi menyelinap dari sela dedaunan pinus di lereng Gunung Gending. Embun belum sepenuhnya menguap saat nenek Raminah perlahan melangkah keluar dari mulut gua yang kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka sebelumnya. Wajahnya tenang, meski matanya sembab. Tangan tuanya sedikit gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena detak jantungnya yang belum kembali stabil usai menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia jelaskan dengan kata. Di belakangnya, tak ada lagi jejak ular. Tak ada sisa-sisa cahaya kehijauan atau bau tanah terbuka. Semuanya lenyap, seolah malam tadi hanyalah mimpi. Raminah menoleh sekali lagi ke arah batu besar yang tersembunyi di balik semak, lalu menarik napas panjang. Ia melangkah pelan menuruni lereng, menyusuri jalan setapak yang dulu ia tinggalkan dengan luka dan kecewa. Setiap pijakan kakinya seperti membangkitkan ingatan tentang rumah yang ia tinggalkan, tentang anak yang memilih diam, tentang menantu yang menolak keberadaannya. Dan kini, setelah semua itu, ia kembali. Bukan untuk menuntut, hanya untuk melihat, apakah dunia luar masih seperti dulu. Di tengah perjalanan turun, suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Raminah menoleh. Pak Karno menyusulnya dari arah gua, membawa ransel kecil berisi bekal dan air. "Aku tahu kau belum makan sejak semalam," katanya singkat, menyodorkan botol air dan sebungkus nasi bungkus dari daun jati. Raminah hanya menatap, lalu menerima perlahan. Ia duduk di bawah pohon dan mulai makan perlahan. Pak Karno duduk tak jauh darinya. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani mereka beberapa menit ke depan. "Kau tahu, dulu waktu suamimu masih hidup, dia pernah bilang, kalau kau lebih kuat dari siapapun yang pernah ia kenal," ucap Pak Karno sambil menatap lurus ke hutan. "Aku rasa, sekarang aku baru benar-benar paham maksudnya." Raminah tersenyum kecil. "Aku tidak kuat, aku hanya belajar bertahan." Pak Karno mengangguk. "Dan karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu." Raminah menoleh. "Tinggallah di rumahku. Hanya aku dan istri. Anak-anak sudah lama merantau. Rumah itu terlalu sepi. Dan aku tahu, tempat sunyi bisa menyakitkan jika tak ada siapapun." Raminah terdiam lama. Hatinya tersentuh.
namun ia tahu langkah kakinya harus ia tentukan sendiri. Terima kasih, Karno, tapi aku harus melihat sesuatu dulu. Dusun Gunung Gending kini ramai. Kabar tentang ular raksasa, batu bercahaya, dan ratu ular mulai tersebar. Meski banyak yang menganggap itu hanya kisah lebay dari para pemburu. Beberapa warga tak percaya. Beberapa memilih diam. Dan sebagian mulai takut mendekati hutan. Di antara mereka, Fauzi berdiri di beranda rumah, memandang ke arah jalan utama. Sudah berhari-hari sejak pemburu kembali, dan mereka tak lagi mendengar kabar dari ibunya. Salma duduk di ruang tengah, memandangi lantai. Wajahnya cemas, tapi egonya masih menahan lidah untuk tidak bertanya lebih dulu. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari ujung jalan desa. Seorang perempuan tua muncul, tubuhnya tertutup selendang coklat, berjalan perlahan, melewati warung, lapak sayur, dan sumur umum. Setiap orang yang melihatnya menegang. Sebagian menutup mulut, sebagian membelalakan mata. Itu Nenek Raminah. Ia berjalan tanpa bicara. Matanya lurus ke depan. Tak tergesa, tak lambat. Ketika ia melewati gerbang rumahnya, langkahnya berhenti. Fauzi membuka pintu cepat-cepat. Matanya merah. Ibu kembali. Raminah memandang wajah anaknya. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Aku hanya ingin mengambil satu hal, jawabnya pelan. Salma muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat. Ia ingin bicara, namun kata-kata terhenti di tenggorokan. Pandangan matanya penuh rasa bersalah, namun bibirnya terkunci. Raminah berjalan masuk. Matanya menyapu ruangan yang dulu ia tempati. Ia berjalan menuju rak kecil di sudut dapur. Dari sana ia mengambil satu kotak kayu kecil berukir. Kotak itu berisi surat-surat lama dari almarhum suaminya, dan foto satu-satunya anaknya saat kecil. Ia memeluk kotak itu. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar. Ibu, suara Fauzi bergetar. Tinggallah, tolong. Raminah menoleh. Sorot matanya tidak marah, tidak benci, hanya kosong. Aku pernah tinggal di sini, ucapnya. Tapi tempat tinggal bukan rumah, kalau tak ada tempat untuk pulang di hati kalian. Dan ia pun pergi. Warga hanya diam. Tak satu pun berani menahan. Hari berganti malam. Langit Jember diselimuti bintang. Pak Karno duduk di teras rumahnya, memandangi siluet pegunungan. Di ujung jalan, seorang wanita tua dengan langkah lambat berjalan ke arahnya. Ia berdiri. Raminah tersenyum kecil. Dan malam itu, sebuah rumah tua yang lama sunyi, kembali bernyawa. Namun jauh di kedalaman tanah hutan, di balik batu yang tersembunyi, dua pasang mata raksasa membuka kembali. Malam di dusun Gunung Gending tampak seperti biasa, namun udara terasa lebih berat. Angin yang bertiup dari arah pegunungan membawa aroma tanah basah yang pekat dan rasa dingin yang menusuk tulang. Langit bertabur bintang, tetapi sebagian tertutup awan hitam tipis yang melayang rendah. Suara jangkrik dan burung malam terdengar samar, seperti takut bersuara terlalu keras. Di dalam rumah kayu milik Pak Karno, Raminah duduk bersila di dekat tungku. Api kecil menyala pelan, menyebarkan kehangatan di ruang tengah yang temaram. Matanya menatap bara, namun pikirannya jauh ke dalam hutan, ke dalam gua, tempat ia pernah merasa diterima oleh makhluk yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi sahabat sejati. Pak Karno masuk dari dapur membawa air jahe dalam 2 gelas tanah liat. Ia duduk di seberang Raminah dan menyerahkan 1 gelas dengan senyum kecil. Dingin sekali malam ini, ucapnya. Raminah mengangguk pelan. Angin dari atas gunung membawa pesan. Pesan. Ya, ia menatap ke arah jendela. Kadang alam bicara, lewat cara yang tak kita pahami. Mereka minum dalam diam. Namun beberapa saat kemudian, tanah bergetar, sangat pelan. Getarannya seperti bisikan. Cukup terasa jika hati sedang tenang. Dan Raminah merasakannya lebih dulu.
Gelas di tangannya bergetar sedikit. Pak Karno meletakkannya dan menatap Raminah. Kau merasakannya? Raminah tak menjawab. Ia berdiri, melangkah keluar rumah. Di luar, malam tampak biasa. Namun angin kini bertiup lebih kencang. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan panik. Seekor burung hantu melintas cepat di langit dan mengeluarkan suara tajam. Raminah memejamkan mata. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara samar, suara desis, suara yang ia kenal. Dia memanggil, gumamnya. Pak Karno mengikuti dari belakang. Siapa? Ular itu. Yang pertama. Dia belum pergi. Pagi harinya, warga desa dikejutkan dengan kejadian aneh. Sumur tua di dekat ladang mendadak mengeluarkan lumpur panas dari dasar airnya. Beberapa orang yang hendak menimba air terperosok karena tanah di sekitar sumur menjadi lembek dan ambles sedikit. Dari celah-celah retakan, muncul asap putih tipis yang menimbulkan bau belerang samar. Tak lama kemudian, di bagian bawah dusun, air sungai mengalir keruh. Ikan-ikan kecil terlihat mati mengambang. Beberapa anak yang biasanya bermain di sana dilarang mendekat. Pak Lurah segera memanggil seluruh warga untuk berkumpul di balai desa. Ini bukan hal biasa. Mungkin pergerakan tanah. Atau saluran bawah tanah yang berubah. Ucapnya tegang. Namun di tengah kerumunan warga, Raminah berdiri. Tubuhnya dibalut selendang tua. Sorot matanya tajam. Ini bukan hanya tentang tanah, katanya pelan namun menggema. Ini tentang sesuatu yang pernah kita bangunkan, dan belum selesai. Warga menoleh, beberapa berbisik, sebagian mencibir, menganggap nenek itu terlalu banyak menyimpan cerita gaib. Tapi beberapa yang ikut rombongan pemburu waktu itu, terdiam. Pak Lurah menghampiri Raminah. Nenek, jika kau tahu sesuatu, tolong beri kami petunjuk. Raminah menunduk. Aku tak tahu, tapi aku merasa dia memanggilku. Dan mungkin ada yang butuh pertolongan lagi. Sore itu, tanpa menunggu persetujuan siapapun, Raminah kembali menyusuri jalan hutan. Hanya ditemani tongkat kayu dan kantong kecil berisi daun-daunan. Langkahnya pelan, namun pasti. Suara hutan menyambutnya. Ranting yang patah, burung yang terbang, dan desir angin yang menari di sela pepohonan. Di kejauhan, Pak Karno mengikuti dari belakang, diam-diam. Raminah kembali ke titik gua. Namun, gua itu tak lagi seperti dulu. Pintu batu yang sebelumnya menutup, kini terbuka sedikit. Dari dalamnya menguar udara hangat dan cahaya kehijauan yang lembut, seperti napas makhluk purba yang mulai bangun dari tidur panjang. Dari balik kegelapan itu, terdengar desis. Tapi bukan hanya satu. Lebih dari satu. Raminah melangkah masuk, menyalakan obor kecil. Lorong gua kini bercahaya samar. Namun ketika ia tiba di ruang utama, ia terdiam. Di hadapannya, bukan hanya ular besar pertama, tapi 3 ekor lainnya. Lebih kecil. Sisiknya berwarna tembaga, emas, dan perak kusam. Mereka melingkar mengelilingi batu suci. Di tengahnya, ular pertama berbaring, tampak lemah. Ia terluka kembali. Raminah berlari kecil, mendekat. Tubuh ular itu dingin. Ada bekas goresan baru. Matanya setengah terbuka. Nafasnya lambat. Aulah, bisiknya. Ular-ular lain tak menyerang. Mereka hanya menatap, seolah menanti keputusan. Seolah mereka menyerahkan harapan pada satu sosok tua yang pernah menyelamatkan pemimpin mereka. Dan di titik itulah, Raminah tahu bahwa semua ini belum usai. Bahwa ular besar itu adalah penjaga batu suci yang kini sedang sekarat karena gangguan yang terjadi sejak gua dibuka dan diekspos oleh manusia. Ia menatap batu suci. Cahaya di dalamnya berdenyut lambat. Akar-akar di sekitarnya kini meranggas. Dunia bawah sedang sekarat. Dan satu-satunya yang bisa memulihkan keseimbangan itu adalah dia. Di luar gua,
Langit mulai berubah. Warna senja memudar cepat. Awan hitam berkumpul dari utara. Dan dari arah kota, iring-iringan mobil besar kembali datang. Yudatirta belum selesai dengan ambisinya. Dan kini, bukan hanya gua, tapi seluruh desa akan menjadi taruhannya. Awan hitam menggulung cepat dari arah utara, menutup cahaya matahari yang tersisa. Langit dusun Gunung Gending berubah kelam, meski belum malam. Angin berembus kencang, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Para warga menutup pintu rumah, anak-anak dipanggil pulang, dan warung-warung menurunkan tirainya lebih awal. Di ujung jalan, suara menderu terdengar. Iring-iringan kendaraan besar, truk baja dan mobil off-road dengan logo perusahaan riset, melaju memasuki dusun. Debu beterbangan, menciptakan kabut tipis yang membuat suasana makin mencekam. Di kursi depan truk utama, Yudatirta duduk dengan wajah dingin. Matanya lurus menatap jalanan tanah berbatu. Di tangannya, peta lokasi gua yang dibuat berdasarkan catatan tim sebelumnya tergenggam erat. Di kursi belakang, alat berat, senapan bius berukuran besar, serta drone pengintai siap digunakan. Kali ini, tidak boleh gagal, gumamnya. Aku akan jadi orang pertama di dunia yang membawa makhluk prasejarah hidup. Di dalam hutan, sensor drone mulai mendeteksi pergerakan panas. 3 titik besar. 1 lemah, 2 lainnya stabil. 1 lagi, tidak terdeteksi. Yuda mengangkat radio. Kita tunggu sampai matahari sepenuhnya tenggelam. Lalu kita masuk. Buat jebakan di luar gua. Mereka tidak akan bisa keluar. Di dalam gua, Raminah duduk di samping ular raksasa pertama. Napasnya kini pendek. Tubuhnya mulai lemas. Luka barunya lebih parah dari sebelumnya. Darah hitam mengalir pelan dari sela sisiknya. 2 ular lain yang mengelilingi batu suci mendesis resah, seolah tahu sesuatu akan segera terjadi. Raminah mengambil kain tua dari tas kecilnya, lalu merendamnya di air dari celah batu. Ia membersihkan luka ular itu perlahan, sambil membacakan doa dengan suara lirih. Kau tak boleh menyerah. Bukan sekarang. Kau belum selesai. Aku pun belum selesai. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit, menatap Raminah, lalu matanya berpaling ke arah batu bercahaya. Cahayanya kini bergetar, tidak lagi stabil. Akar-akar yang membelit dinding mulai mengering. Tiba-tiba, dari lorong gua, terdengar suara denting besi. Lalu, cahaya senter menusuk kegelapan. Raminah berdiri cepat. Ia tahu, mereka datang. Di luar gua, tim Yuda mulai bergerak dalam formasi. Beberapa orang menyiapkan senapan bius. Yang lain memasang jaring baja di mulut gua. 1 kelompok khusus membawa alat pengendali drone dengan kamera inframerah, mengamati setiap gerakan dari udara. Pak Karno, yang sejak pagi mengamati dari kejauhan, berlari ke balai dusun. Mereka datang lagi. Lebih banyak. Mereka bawa alat-alat yang lebih berat. Warga berkumpul dengan gelisah. Sebagian ingin membantu, sebagian ketakutan. Namun seorang pemuda maju ke depan. Kalau kita diam, Nenek Raminah sendirian melawan mereka. Suasana berubah. Pemuda lain ikut angkat suara. Nenek itu satu-satunya yang punya hati di tempat ini. Kalau dia bisa melindungi ular itu, kenapa kita tidak? Dan perlahan, puluhan orang mulai bersiap. Bukan dengan senjata, tapi dengan tali, bambu, karung goni, dan nyali. Di dalam gua, Raminah berdiri tegak di depan batu suci. Ia mengambil abu herbal dan menebarkannya di sekeliling ular yang terbaring. Lalu, ia berbisik ke 2 ular lain yang berjaga. Tak ada yang tahu apa yang ia katakan. Tapi kedua ular itu mengangguk pelan, lalu bergerak, menuju lorong gua yang gelap. Mereka akan menyambut para tamu tak diundang. Raminah menatap ular pertamanya, yang kini hampir tak bergerak. Aku akan jaga tempat ini. Kalau kau tak bisa bangkit, maka aku akan berdiri untukmu. Dan seolah menjawab, batu suci menyala lebih terang.
Dari dalamnya muncul semburat cahaya berwarna emas. Akar-akar yang mengering mulai bergerak kembali. Dan tubuh ular besar itu perlahan menghangat. Tapi belum selesai. Tembak. Lumpuhkan dia sebelum mendekat. Teriakan Yuda menggema dari mulut gua. Dua anak buahnya menembakkan senapan bius ke arah lorong. Namun dari balik kegelapan, dua ekor ular penjaga meluncur cepat, menerjang mereka dan membuat satu tim terpental ke dinding gua. Senjata-senjata mereka terlempar. Panik. Suara teriakan menggema. Yuda melangkah masuk. Tak gentar. Ia menyalakan lampu besar yang tergantung di punggung. Matanya menatap batu bercahaya. Dan nenek tua yang berdiri di depannya. Kau masih di sini? Sudah cukup. Nenek, jangan ikut campur. Raminah menatapnya, lalu berjalan perlahan mendekat. Langkahnya kecil, tapi aura di sekitarnya terasa besar. Kau tidak akan bisa mengambilnya. Aku bukan mau membunuh. Aku mau mempelajari. Kau pikir itu lebih mulia? Mempelajari, tanpa izin, adalah mencuri. Yuda menarik pistol bius dari pinggangnya. Kalau begitu, maafkan aku. Ia mengangkat senjata. Namun sebelum pelatuk ditarik, tanah di bawahnya retak. Dinding gua bergetar. Dan dari tengah batu bercahaya, ular pertama mengangkat kepalanya. Tubuhnya bersinar keemasan, seperti diselimuti energi kuno. Luka-lukanya hilang. Sisiknya berkilau. Ia berdiri tegak, seperti raja yang kembali dari kematian. Yuda mundur 2 langkah. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ular itu mendesis, panjang dan berat, lalu melata maju, berdiri di antara Yuda dan Raminah. Bukan dengan marah, tapi dengan peringatan. Dan saat Yuda hendak melepaskan tembakan, drone dari atas gua jatuh sendiri. Di luar, puluhan warga muncul dari semak belukar. Mereka membentuk lingkaran di luar gua. Tidak dengan senjata, tapi dengan keberanian. Pergi dari dusun kami, teriak pemuda pertama. Tinggalkan tempat ini. Ini bukan milik kalian, tambah ibu-ibu dari belakang. Yuda melihat sekeliling. Tak ada celah. Ular besar itu berdiri tenang, tapi ancamannya nyata. Dan kini, seluruh desa bersatu, tidak hanya membela gua, tapi membela satu nenek tua dan makhluk yang mereka percaya sebagai penjaga tanah. Ia akhirnya menurunkan senjatanya. Kalian akan menyesal menolak dunia luar. Pak Karno maju. Lebih baik menyesal daripada menjual nurani. Yuda menghela napas panjang, lalu memberi aba-aba mundur. Truk-truk berbalik arah. Suara ban besar menggulung tanah. Dan saat senja turun, dusun kembali sunyi. Raminah berdiri memandangi ular itu. Ular itu menatapnya, lalu mendekat, menunduk, dan melilitkan ujung ekornya lembut di pergelangan tangan Raminah, sebelum perlahan kembali masuk ke lorong dalam gua. Cahaya batu mulai padam, dan gua perlahan menutup kembali. Namun, dunia belum tahu bahwa apa yang tertidur di dalam tanah ini baru mulai membuka mata. Malam itu, setelah Yuda dan rombongannya pergi, langit di atas dusun Gunung Gending berubah jernih. Bintang-bintang bermunculan seperti mata-mata kecil yang menyaksikan segala peristiwa dari kejauhan. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu masih bergetar di perut bumi, halus namun konstan, seperti detak jantung raksasa yang perlahan bangkit dari tidur ribuan tahun. Di kedalaman gua yang kini tertutup sempurna, di balik batu suci yang telah redup, lorong-lorong yang belum pernah disentuh manusia mulai bergetar pelan. Dan di sana, mata-mata lain terbuka. Tidak satu, tidak dua, tetapi puluhan. Cahaya keemasan memantul di pupil ular-ular yang selama ini tertidur. Mereka menggeliat pelan. Tubuh mereka panjang, berwarna gelap, dan beberapa memiliki sisik seperti kristal yang menyala samar. Para penjaga telah bangkit. Sementara itu di rumah Pak Karno, Nenek Raminah terjaga di tengah malam.
Ia duduk di serambi depan rumah, memeluk selendang tuanya, menatap hutan yang tampak tenang tapi menyimpan rahasia. Pak Karno keluar dengan membawa air hangat, lalu duduk di sampingnya. "Kau belum tidur?" tanyanya. Raminah menggeleng. "Aku dengar suara mereka." "Mereka?" "Ular-ular itu. Mereka bangkit, bukan untuk menyerang, tapi karena tanah ini mulai sakit." Pak Karno menatap hutan. "Kau yakin semua ini ada hubungannya dengan manusia?" Manusia membuka pintu yang tak seharusnya. Dan saat pintu itu terbuka, semuanya mulai berubah. Raminah memejamkan mata. Ia melihat kilasan-kilasan dalam pikirannya. Air sungai yang keruh, tanah yang mengelupas, dan makhluk-makhluk yang berbaring dalam kegelapan, terjaga, menanti. Di kota, Yuda Tirta duduk di ruang kantornya. Berkas-berkas laporan ekspedisi berceceran di mejanya. Beberapa hasil foto drone masih terbuka di layar monitor. Ia memperbesar satu frame, gambar gua yang menyala, tubuh ular besar berdiri melindungi seorang nenek tua. Matanya tak berkedip, rahangnya mengeras. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang belum selesai. "Aku akan kembali," bisiknya. Asistennya masuk, menyerahkan laporan dari sponsor. Semua investor ingin tahu, kapan pengambilan spesimen bisa dilakukan. "Kita tunggu 1 bulan. Kita bangun jalur masuk dari sisi utara. Diam-diam. Kita pakai tim baru. Tak boleh gagal." Di luar, kilat menyambar. Hujan mulai turun deras. Tapi di mata Yuda, badai yang sesungguhnya belum dimulai. Pagi menjelang. Raminah berjalan menyusuri pinggiran sungai. Ia membawa kantong kecil berisi akar dan daun-daun kering. Ia menaburkannya perlahan ke dalam aliran air, sambil membacakan doa-doa lembut yang turun dari bibirnya seperti nyanyian sunyi. Warga yang melihatnya hanya diam. Tak ada yang berani mencibir lagi. Semua tahu, tanpa wanita tua ini, dusun mereka mungkin sudah runtuh karena keserakahan. Di sisi lain sungai, beberapa anak-anak memungut batu-batu kecil yang bersinar aneh. Batu-batu itu berwarna hijau, berbentuk seperti sisik. Mereka membawanya ke orang tua mereka, yang kemudian membawa batu itu ke balai desa. Pak Lurah melihatnya dan membeku. "Ini bukan batu biasa." Raminah datang, melihat batu itu, lalu menggenggamnya pelan. "Sisik mereka. Mereka meninggalkannya untuk mengingatkan kita." "Peringatan?" tanya Lurah. "Tidak. Itu tanda bahwa mereka masih di sini." Dan mereka melihat. Seminggu kemudian, Gunung Gending diguyur hujan lebat tanpa henti. Tanah-tanah longsor kecil mulai muncul di beberapa titik. Suara-suara gemuruh dari dalam bumi makin sering terdengar, terutama di malam hari. Beberapa warga mengaku melihat ular-ular besar melintasi pinggir sungai saat hujan turun. Tapi tak satu pun menyerang. Mereka hanya lewat, mengawasi. Raminah mulai mencatat mimpi-mimpinya dalam lembaran daun lontar yang ia simpan di peti kecil. Tiap malam, mimpinya dipenuhi simbol-simbol, suara alam, dan wajah ular-ular yang kini ia kenali satu persatu. Ia mulai memahami bahwa ia bukan hanya penjaga, tapi penyambung pesan. Pak Karno mulai membangun saung kecil di belakang rumahnya, sebagai tempat Raminah menuliskan pesan-pesan alam itu. Beberapa warga datang diam-diam, meminta nasihat, bertanya tentang mimpi mereka sendiri. Dusun berubah perlahan, bukan dengan teknologi, tapi dengan kesadaran. Bahwa hutan tak bisa dibuka sembarangan. Bahwa tanah bukan sekadar tempat berpijak. Dan bahwa makhluk yang hidup di bawahnya tak selalu bisa dikuasai. Di kota, tim Yuda mulai mengerjakan jalur masuk baru dari utara gunung. Mereka membayar warga luar untuk menggali terowongan tersembunyi. Tak ada izin. Tak ada pemberitahuan. Mereka bergerak diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk kembali masuk ke dunia ular. Dan saat malam ke-30 tiba, Raminah terbangun dari tidur dengan tubuh basah oleh keringat.
Ia melihat ke arah hutan. Dan kali ini, ia tahu. Mereka kembali. Dan apa yang akan terjadi, tak akan lagi bisa dihentikan dengan kata-kata. Di kejauhan, dari celah kabut, seekor ular berwarna hitam pekat muncul di lereng gunung. Sisiknya berkilau seperti batu giok, dan matanya menyala seperti bara. Dan itu bukan ular yang pernah Raminah temui sebelumnya. Ini adalah yang tertua di antara mereka. Dan ia tidak datang untuk bersahabat. Malam turun cepat di lereng Gunung Gending. Hujan mengguyur deras. Kilat menyambar pepohonan, membelah langit yang mendidih. Angin bertiup liar, menerbangkan daun dan ranting. Tapi bukan badai yang membuat warga desa menggigil, melainkan getar bumi yang terasa hingga ke tulang. Di ujung dusun, dari balik hutan basah, terdengar suara panjang dan berat, seperti desis, tapi juga seperti raungan yang tertahan selama ribuan tahun. Dari lereng utara, bayangan hitam besar perlahan muncul. Tubuhnya begitu besar hingga batang pohon tampak seperti ilalang di hadapannya. Sisiknya hitam kebiruan, tebal dan kasar seperti batu obsidian. Dari kepala hingga ekornya melingkar puluhan meter. Mata merah menyala, dan suara napasnya saja membuat tanah bergetar. Ia bukan ular biasa. Ia bukan sahabat seperti yang pernah mengenal Raminah. Ia adalah yang tertua, yang terlupakan, yang dulu dikurung oleh leluhur ular lain, karena amarahnya. Dan kini, ia bebas. Di rumah Pak Karno, Raminah menggigil. Ia berdiri, tangan meremas kain di dadanya. Dia datang, bukan karena luka, tapi karena dendam. Pak Karno memandangnya tak mengerti. Siapa? Siapa yang datang? Yang dulu dijaga agar tak pernah terbangun. Raminah berjalan cepat, mengambil ramuan kering dan kantong abu. Ia memeluknya erat, lalu keluar rumah, melawan hujan, berjalan ke arah hutan. Warga yang melihatnya mulai panik. Beberapa menyusul. Sebagian berlari ke balai desa. Di tengah hujan dan lumpur, mereka melihat apa yang tak pernah mereka bayangkan. Ular raksasa hitam itu berdiri tegak di atas jalan desa. Tubuhnya melingkar di sekitar pohon-pohon besar. Matanya menyapu perkampungan. Tak menyerang, tapi menunggu sesuatu. Raminah berdiri di depannya. Tubuhnya kecil seperti titik. Ular itu menatap, lalu mengangkat kepalanya tinggi. Dan ia mengeluarkan suara yang membuat burung-burung jatuh dari langit, membuat bayi menangis dari dalam rumah, dan membuat tanah retak di beberapa titik. Raminah mengangkat kedua tangannya. Aku tahu siapa kau. Aku tahu kenapa kau marah. Tapi tempat ini tidak lagi tempatmu. Ular itu melata maju, perlahan, lalu berhenti 1 meter di depan Raminah. Tiba-tiba, dari dalam hutan, ular raksasa keemasan yang dulu ia rawat, muncul. Ia datang dari dalam gua yang selama ini tertutup. Tubuhnya bercahaya. Sisiknya utuh. Dan di belakangnya, ular ratu yang dulu pernah muncul kini ikut berdiri. Ia membawa semua ular kecil lain yang dulu tertidur. Barisan penjaga gua kini lengkap. Ular hitam itu mendesis keras, menantang. Ular keemasan melata maju, berdiri di depan Raminah. Lalu berbalik menatapnya sejenak, seolah berkata, biarkan aku. Dan pertempuran pun dimulai. Di bawah hujan, 2 ular raksasa saling membelit, melompat, menghantam pepohonan, meretakkan tanah. Suara desisan dan benturan tubuh mereka bergema hingga dusun sebelah. Warga menyaksikan dari kejauhan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan pertempuran manusia. Ini adalah pertarungan antara 2 kekuatan tertua di tanah itu. Di tengah pertarungan, ular keemasan terluka. Darahnya menetes ke tanah dan langsung terserap. Namun ia terus bangkit. Raminah berjalan mendekat, mengangkat abu dari kantongnya, dan menaburkannya ke udara. Abu itu terbawa angin, turun ke tubuh ular keemasan, dan seketika cahayanya bertambah terang. Ular hitam mundur.
Matanya menatap Raminah. Dan di saat itu, ular ratu melesat, menggigit leher ular hitam, dan menancapkan tubuhnya hingga menembus tanah. Suara menggelegar mengiringi dentuman terakhir. Ular hitam menggelepar. Tubuhnya mengejang. Lalu, diam. Perlahan tenggelam ke dalam tanah. Dan bumi menutup kembali retakannya. Hujan berhenti. Kabut turun. Dan tanah kembali tenang. Ular-ular penjaga berbalik arah. Satu persatu masuk kembali ke dalam hutan. Ular ratu melirik Raminah sejenak, menunduk, lalu menghilang. Ular keemasan mendekat, menggulung tubuhnya di sekitar Raminah untuk terakhir kalinya, dan menatapnya dengan lembut. "Terima kasih," bisik Raminah, meski tak ada balasan. Ular itu pun pergi. Hari-hari berikutnya, dusun berubah. Warga mulai hidup berdampingan dengan hutan, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai bagian dari alam. Guha suci kini dijaga, tidak dengan senjata, tapi dengan niat. Batu suci tetap tersembunyi, dan ular-ular penjaga kembali tertidur di kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh keikhlasan. Yuda? Ia tak pernah kembali. Kabarnya menghilang. Sebagian bilang ia pergi ke luar negeri. Sebagian lagi percaya, ia dikurung oleh hutan itu sendiri. Dan nenek Raminah? Ia tinggal di saung kecil dekat sungai. Tiap pagi, anak-anak desa datang membawa bunga, daun, dan air dari mata air. Mereka duduk mendengarkan kisah-kisah tentang gua, tentang ular, tentang rasa takut, dan tentang keberanian untuk memilih berdamai. Hingga suatu pagi, saat embun belum kering, Raminah tertidur di bawah pohon waru tua. Dan kali itu, ia tak pernah bangun lagi. Namun wajahnya tenang. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Dan di tangan kanannya, menggenggam sehelai sisik keemasan yang memantulkan cahaya matahari pagi.